Kira-kira udah habis berapa sih buat ngurusin Corolla ini? Kita bahas satu persatu. Masih bareng gua Hari di Hartomotif. Halo pecinta otomotif semua, karena masih dalam rangka lebaran, gue mau ngucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat semua teman-teman dan pecinta otomotif di Jakarta khususnya. Oke, udah lama banget nih gue nggak bikin video dari sebelum lebaran. Kayaknya gue udah belum bikin video lagi, baru kali ini gue bikin video lagi. Akhirnya kita punya kesempatan buat bikin video dan gue bisa berkesempatan lagi buat ketemu kalian di video-video gue. Nah, kita langsung bahas aja nih kendaraan gue yang udah gue ambil dari tahun kemarin di pertengahan kalau nggak salah, di Juni atau sampai Agustus lah, gue lupa. Apa aja sih yang udah gue beresin dan gue udah habis berapa untuk yang mobil. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi mobil ini adalah mobil all new Corolla tahun 1997 teman-teman. Gua ngangkat di 30-an juta besar. Jadi modalnya aja udah gede. Mobil ini emang tujuannya tadinya bukan buat gua jual lagi, tapi emang buat konten satu persatu untuk masukin ke dalam YouTube gue. Mobil ini tuh paling gampang teman-teman diurusinnya dibandingin mobil-mobil yang lain, dan ini nggak cengeng. Dari awal gue beli, gue pernah mati sekali. Mobil ini pernah mogok, itu gara-gara alternatornya jebol gitu. Oke, nggak usah lama-lama kali ya, kita langsung bahas dulu deh. Yang pertama, mobil ini tuh gue dapet udah enak, tetapi mobil ini nggak punya kaca film. Jadi mobil ini tuh panas banget. Pada saat gue tes AC-nya, karena masih di dalam ruangan gitu ya, mobil ini tuh disimpan di belakang di showroomnya. Ini mobil masih ada anginnya dikit-dikit gitu ya. Tapi ternyata pas gue bawa pulang, ini mobil luar biasa bro, panas banget. Sampai akhirnya gue harus langsung ke toko kaca film dan masang kaca film yang standar. Standarnya yang gue pakai di 40% di depan dan sampingnya di 60%. Berapa waktu itu gue beli kaca filmnya, gue beli murah karena waktu itu lagi ada promo sekitar 350.000 untuk full set. Tapi gue nggak tahu mereknya apa. Yang pasti pertama gue gelapin dulu kacanya karena gue berpikir gue baru angkat mobil, kalau nggak suka gue jual gitu ya. Ternyata di sepanjang perjalanan ini banyak banget ceritanya nih mobil. Mobil ini juga ngebawa gue buat bikin YouTube berikutnya gitu. Berapa? Tadi kan gue udah bilang ya, kaca film itu 350.000. Oke, habis dari kaca film gue langsung cek ke per AC-an nih. Nah, AC-nya ini sebenarnya nggak gue apa-apain karena dia baru beberapa bulan katanya ganti part yang ada di depan sini nih. Gue lupa namanya, ntar gue tunjukin gambarnya. Nah, itu dia baru ganti. Jadi masih ada adem-ademnya lah. Tapi gue nggak percaya gitu aja. Gue coba cek dulu ke tukang AC. Tukang AC bilang ini nggak ada masalah sih mas sebenarnya, cuma kaca filmnya aja. Habis gue pakai kaca film ternyata masih agak panas. Gue nggak tahu nih AC-nya ini masih berfungsi normal apa enggak pada saat itu. Ya habis itu gue langsung servis semuanya. Servis tuh kena sekitar 350.000 juga. Jadi gue udah keluarin sekitar 700.000-an. Itu udah termasuk tambah freon ya teman-teman ya. Terus juga ditambah lagi, mobil ini udah enak tuh dipakai selama habis gue ganti AC gitu ya, segala macam, kaki-kaki empuk, mesin gak ada masalah, gak ada ngelitik segala macam, kaki-kaki aman gitu ya. Gue pakai, udah berjalan sekitar 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ini tiba-tiba gue pakai jauh. Gue pakai jauh tuh maksudnya daily, tapi gue pakai dari Jakarta Bogor selama 1 minggu karena gue kan perjalanan juga lumayan ya. Kantor gue yang di Bogor
ya kalau bisa dibilang perjalanan 1 jam sampai 1,5 jam lah, berangkat sampai pulang gitu ya. Berangkat 1,5 jam, pulang juga 1,5 jam, kira-kira segituan. Terus ternyata alternatornya jebol teman-teman. Pertama itu yang kena adalah AC lagi, AC cluster semua mati, hilang semua tuh, nggak berfungsi sama sekali. Gue panik dong. Tapi mobil masih bisa jalan, jadi gue buka kaca, bisa jalan segala macam, jemput anak gue. Nah pas jemput anak gue, pas balik, oh my god, mobil nggak bisa di starter, mati di tengah jalan, lagi macet. Gue harus pinggirin mobil dan gue harus langsung cek kelistrikannya. Gue lihat di situ akinya udah putih teman-teman. Lu kalau lihat aki itu kan ada lubangnya tuh. Nah lubangnya itu kan biasanya biru ya. Nah yang ini udah putih, udah pucet, udah nggak kuat. Oke, tanpa berpikir lama, gue telepon temen gue. Buat nanya nih sekitar sini ada nggak toko-toko apa namanya aki atau yang bisa jumper lah buat gue bisa sampai pulang aja. Ternyata di situ ada salah satu. Nah anak gue tuh langsung dievakuasi tuh sama istri gue, jemput karena nggak terlalu jauh lah dari rumah, masih sekitar 10-15 menitan lah dari rumah lah, gue sampai 3 kiloan gitu. Jemput bini gue kelar, gue nungguin mobil, gue cas dulu. Oke, dapatlah dicas. Pada saat dicas, itu acara Kumbar besokannya kalau nggak salah. Nah, acara itu gue nggak bawa mobil, karena mobil itu nggak bisa di starter tetap teman-teman. Abis dari pinggir jalan itu, gue cuma masukin ke dalam doang. Dan masukin ke dalam itu, nggak lama kemudian gue langsung bawa pulang. Nah, habis bawa pulang itu, gue coba jalan ke toko, alternator, buat bongkar. Nah, bongkar alternator ini, ternyata alternator gue masih bagus, tapi ada bagiannya kiproknya kalau nggak salah itu kena tuh. Gue habis sekitar servis gitu-gitu tuh segala macam, gue udah habis di 800, belum termasuk sama gue ngecas aki ya. Ngecas aki sekali ngecas itu sekitar 25.000 kalau nggak salah tempat gue itu. Udah ngecas 2 kali. Nah itu ketiganya lah di situ, di tempat alternator aki. Belum sampai situ alternatornya udah nyala. Tadi kan gue bilang ya, klaster sama AC segala macam mati. Pas alternatornya dipasang, set, akinya dipasang, konslet, dem gitu. Terus tiba-tiba, wah ada masalah apa lagi nih? Akhirnya sama tukang alternator itu dijumper, langsung dari alternatornya masukin ke aki biar dia ngecas. Alhamdulillah sampai rumah sih nggak kenapa-napa, tapi AC gua, plaster gua semua mati. Sampai rasa mobil tuh berat banget kayaknya jalannya gitu, karena nggak disupport sama sistem kelistrikan itu mungkin ya, gue juga nggak paham juga sih. Habis itu gue bawa ke bengkel BMW. Gue jadi punya kenalan Om Zainal di daerah Rawakalong, Bekasi. Gue dapat kenalan dari teman-teman komunitas lah. Bisa tuh beresin di situ. Oke, bengkel BMW, kita bongkar segala macam. Oh, ketahuan nih ini masalah shortnya di sini nih, segala macam udah diberesin sama dia. Gue tinggal pagi, sore udah jadi. Alhamdulillah cepet banget. Soalnya memang mobil itu jadi terang. Wah, enak banget deh mobil itu habis di situ. AC nyala, adem, segala macam udah enak tuh. Gua di situ habis sekitar 550.000. Nah, itu udah lu totalin aja itu berapa. udah lumayan banyak gua di situ. Nggak berapa lama kemudian mobil gua nih, coba deh cari-cari deh bengkel-bengkel pinggir jalan deh, tukang ban kali aja ada ban-ban yang lumayan nih gitu ya. Karena gue kan mau naik spek sebenarnya, mau naik ke pelek 17, tapi pelek 16 ini sayang gue mau lepas gitu. Sorry banget ya, gue lagi di pinggir jalan, gue kebetulan lagi di kantor, view-nya enak, parkirannya lega, tapi lumayan rame gitu, gue di Gambir. Nah, gue akhirnya beli ban second sih, bukan ban baru, karena gue masih mikir, bentar lagi gue jual kok, nggak gue pakai gitu ya. Tapi harga pelek bannya juga murah cuy, dua biji gue beli cuma 450.000. Nah, bannya masih enak, masih bagus, gue pakai sampai sekarang. Ini rencananya mobil ini kan masih mau gue jual ya, gue belum tahu nih, belum ada pembelinya. Tapi dengan pengeluaran yang gue keluarin dari tadi tuh, lo bisa hitung-hitung tuh udah berapa. Oke, masih di perjalanan, udah rapih nih mobil, udah enak, berbulan-bulan udah gue pakai santai gitu ya. Kemarin sebelum masuk puasa, pas puasa deh kayaknya, ternyata jebol bro rem gue. Tiba-tiba gue bawa ke Bogor, kok kayak nginjek tahu gitu ya, empuk banget sampai pojok, nggak ngerem nih mobil. Ngerem sih ngerem tapi jauh gitu. Oke,
sampai gue ke pabrik tuh, sampai ke pabrik gue bongkar kan, gue lihat atasnya tanknya kosong bro, tank master oli remnya tuh kosong. Gue minta dong teman gue, bro lu ada nggak? Gue minta dulu deh, gue minta, gue penuhin tuh, gue tinggal karena itu baru datang kan, gue kerja segala macam, gue mau pulang nih sekitar jam 3-an gue mau pulang. Pas jalan balik begitu lagi bro, ambles lagi, gue minggir, gue cek lagi, bro bener itu olinya itu dari tank full sampai habis lagi. Gila, gue bilang wah bahaya nih gue balik nih, gimana ya. Tapi alhamdulillah gue jalan pelan-pelan bisa sampai rumah dengan selamat. Gak berapa lama gue langsung telepon Om Fahmi, mungkin lo kenal, pernah lihat di YouTube gue juga. Om Fahmi penolong gue banget tuh. Om, gue minta tolong dong, gue bilang rem gue nih habis nih, gue bilang gitu, gak bisa ngejalan nih, gak bisa kemana-mana gue. Mobil gue yang satu ada, tapi yang ini sayang banget kalau nggak dipakai. Besok mau lebaran, adek gue mau pakai gitu kan. Jangan sampai ada apa-apa gitu maksud gue. Oke Har, tinggal aja di tempat gue, ntar gue ngurus. Mantap, gue bilang kan. Ya udah, habis itu semua diberesin tuh sama dia. Jadi ternyata dari depan dulu deh, sealnya itu udah pada bocor bro, sealnya udah pada robek. Jadi diganti semua master atas tuh, diganti semua sealnya. Di bawah kita cek ke bawah, kampas rem depan habis, rem belakang habis, bahkan rem belakang itu dudukan tromolnya udah cowok tuh bro. Jadi kita bubut lagi. Total yang gua kasih ke Om Fahmi itu belanjaan habis sekitar 3,6 juta bro. Gila, rame. Banyak banget ternyata partnya yang harus gue beresin. Terus juga buat segitu mahal apa murah sih? Buat gue sih segitu gue ditolong banget cuy, beneran. Gue bukan buka-bukaan harga ya, tapi dengan harga segitu sampai sekarang di mobil aman sentosa. Dia juga nggak cuma beresin rem gua, tapi dia juga ngasih tahu, nih bos, ini ada yang harus diberesin nih bos, kelistrikannya udah cakadul segala macem. Oke, gua sekalianin aja dah. Nah, jadi 3.600.000 itu yang di Om Fahmi di FS Garage itu udah total itu semuanya, mobil gua disehatin. Sampai sekarang mobil ini aman-aman aja bos. Tapi pas mau lebaran kemarin, kaki belakang kiri gua bocor. Nah, ini gue bakalan, ini jadi PR gue sih sebenarnya. Gue bakal cari bengkel kaki-kaki. Kemarin udah direkomendasiin sama Om Harvey, yang videonya juga ada di tempat gue. Om Harvey itu punya Odyssey. Nah, bengkel kaki-kakinya ntar gue main ke sana. Terus juga ternyata balik dari buka bersama, mobil gue senggolan bro. Itu nih kalau lihat di belakangnya ada bocel sedikit. Nah itu wah parah nih, nyangkut ternyata. Gue lagi ngantuk-ngantuknya dari subuh kan, sahur segala macem. Gue udah ngantuk tuh, berangkat juga udah ngantuk. Pulang buka bersama udah kecapean, balik-balik 8:30 lah, karena gue kan bantu-bantu juga di sini kan. Nyangkut mobil gue, astaga. Gue bilang sampai sekarang sih gue belum beresin dari sebelum lebaran. Tapi tenang aja, ini bongkarnya kemarin gue udah tanya-tanya sekitar 700.000-an lah ya, buat beresin mobil, buat beresin bodi sedikit kayak gini. Menurut lo dengan pengeluaran gue segitu worth it nggak dengan miara mobil ini? Tapi yang gue rasain adalah mobil ini tuh luar biasa banget ngebantuin gue. Beberapa kali konten, beberapa kali endorsement ini masuk semua di mobil nih. Gila, keren sih. Jadi teman-teman jangan pernah takut miara mobil tua, karena memang ada aja penyakitnya, ada aja yang harus diberesin. Tapi menurut gue sih ini sebuah perjalanan lah, aman banget kalau lo pakai. Wajar lah namanya mobil tua, tapi mobil ini benar-benar gak ada masalah. Mesinnya aman sampai sekarang, cuma kemarin ganti alternatornya aja 1 kali. Sisanya ngurusin AC, ngurusin tetek moyang kecil-kecil ya, wajar lah ya segituan gitu ya. Kalau jual mobil tua. Tapi effort yang dikasih mobil ini buat gue bener-bener gede, karena gue dari kemarin tuh lebaran dipakai adik gue, dipakai gue buat keluarga full kemana-mana, ke Bogor, ke Depok, ke Utan Kayu, muter-muter Jakarta, aman, gak ada masalah. Di jalan pun akhirnya gue ngeliat pas lebaran tuh banyak mobil-mobil tua yang seusianya dia nih udah pada keluar. Itu pas lebaran, wah keren banget. Kita jadi saling sapa di jalanan, terus juga jadi tambah ngerasa wah gue nggak sendirian kalau di jalanan deh gitu. Oke, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa di like,
komen dan subscribe biar video-video gue makin banyak, makin seru-seru. Oke, selain kita bahas ini, kemungkinan besok gue juga bakal bahas Corolla. Terus juga ada juga Mercedes yang masih dalam timang-timang nih waktunya kapan kira-kira buat di videoin. Terus juga ada ANC juga, tapi ANC yang 1800. Nah, jadi menurut gue apa aja pilihan mobil lo, asal lo sayang sama mobil itu pasti bakalan ngasih sesuatu buat kalian. Kayak mobil ini, buat YouTube gua bikin tambah keren, tambah tinggi viewersnya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai saat ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah buat video-video selanjutnya. Dan video ini juga penuhin komen-komen kalian di bawah biar kita makin sering ketemu di channel YouTube gue. Oke, jangan lupa dipencet tombol lonceng notifikasinya. Oke, bye.